Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gana Kusuma. Pada mata kuliah metode penelitian akuntansi ini, saya akan mempresentasikan mengenai critical review terhadap sebuah artikel penelitian serta proposal penelitian replika yang saya susun berdasarkan artikel tersebut. Artikel yang saya bahas berjudul Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi artikel. Artikel ini berjudul Dampak Pengetahuan Kesadaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan, yang ditulis oleh Hantono dan Sylvia Francisca Wijaya pada tahun 2025 dan dipublikasikan dalam jurnal Owner Research dan jurnal akuntansi. Ini masuk ke dalam cinta yang kedua. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Variabel X yang pertama ada pengetahuan pajak, kesadaran pajak, akuntabilitas pelayan publik, dan sanksi pajak. Sedangkan untuk variabel Y, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk hasil penelitiannya, ditemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, kesadaran pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran seseorang mengenai kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti keberadaan sanksi dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikutnya, critical review mengenai artikelnya. Setelah melakukan telah terhadap artikel, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan ini, topik yang diangkat sangat relevan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Dasar teori yang digunakan cukup kuat dan metode penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan, sehingga hasilnya belum tentu dapat menggenerasikan ke daerah lain atau jenis pajak yang lainnya. Yang kedua, penelitian ini belum mempertimbangkan perkembangan teknologi digital yang saat ini banyak digunakan dalam pelayanan perpajakan. Yang ketiga, penelitian belum mengusulkan variabel yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi literasi digital. Yang keempat, penggunaan kuesioner sebagai sumber data utama berpotensi menimbulkan bias karena responden dapat memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya mengenai research gap. Berdasarkan hasil review, saya menemukan beberapa research gap yang dapat dijadikan peluang penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya masih berfokus pada faktor-faktor konvensional seperti pengetahuan kesadaran, pelayanan publik, dan sanksi pajak. Selain itu, penelitian ini belum menguji pengaruh sistem pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel literasi digital juga belum digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Objek penelitian yang digunakan masih terbatas pada kendaraan motor. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengintegrasikan aspek teknologi digital dan perilaku wajib pajak dalam konteks pajak daerah lainnya. Nah, judul proposal replika yang saya ambil yaitu pengaruh sistem pembayaran online, kesadaran pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyesuaikan penelitian kepatuhan dengan
perkembangan teknologi digital, serta mengusip pengaruh faktor teknologi terhadap kepatuhan pembayaran PBB kedua. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan pajak berbasis digital. Variabel dalam penelitian RPA ini terdapat tiga variabel independen. Yang pertama ada sistem pembayaran online yang menggambarkan kemudahan dan efektivitas pembayaran pajak secara digital. Yang kedua, kesadaran pajak, yaitu menunjukkan tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Yang yang ketiga, literasi digital, menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan tingkat teknologi digital. Sedangkan untuk variabel Y, yaitu kepatuhan pembayaran PBB P2. Untuk hipotesisnya, yang pertama, sistem pembayaran online berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB kedua di Kota Pontianak. Yang kedua, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB kedua di Kota Pontianak. Yang ketiga, literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB kedua di Kota Pontianak. Dan yang keempat, sistem pembayaran online, kesadaran pajak, dan literasi digital secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB kedua di Kota Pontianak. Nah, berikut mengenai perbedaan artikel yang kita critical review sebelumnya dan proposal replikanya. Dari sini pertama ada judulnya. Ini ada perbedaan, yang satu mengenai pajak kendaraan motor dan satunya mengenai PBB2. Objek penelitiannya yang pertama awalnya itu untuk PKP, yang kedua ini PBB2. Lokasi penelitiannya juga berbeda, satu di Kota Medan dan satu Kota Pontianak. Variabel X, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak. Ya, sedangkan yang replika mengenai pembayaran online, kesadaran pajak, dan literasi digital. Untuk variabel Y kurang lebih sama, ya bedanya dari satu PKB, satu PBB. Fokus penelitian yang artikel kita kritikal tadi konvensional masih mengenai tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang kita replika ini mengenai perilaku dan teknologi digital yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Unsur digitalisasinya yang artikel sebelumnya itu belum ada, sedangkan yang kita replika, kita buat ulang itu ada karakteristiknya ya tadi PKB dan PBB bedanya. Kontribusinya untuk penelitiannya memberikan informasi faktor yang memengaruhi kepatuhan PKB, sedangkan untuk replikanya memberikan kepatuhan pajak sesuai era digital. Research gap yang diisi yang artikel kita ketika sebelumnya itu belum mengkaji teknologi digital. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.